Ya, wacana sistem war tiket untuk keberangkatan haji menuai kontroversi. War tiket dinilai bisa memangkas antrean panjang yang selama ini jadi persoalan klasik di Indonesia. Benarkah skema war tiket bisa menjadi solusi agar calon haji tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci atau hanya akan membuka celah baru bagi praktik percaloan? Kita bahas bersama narasumber, ada juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Victor. Salam sehat. Salam sehat. Dan hadir pula Komisioner Komisi Nasional Haji Mustolih Siraj. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mustolih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Victor, Ya. Maria, selamat. Oke, saya ingin ke Bu Maria dulu. Dari Kemenhaj ini belum menjadikan sistem war tiket sebagai kebijakan resmi ya, tapi sudah kontroversial begitu. Apa yang mendasari ide war tiket untuk keberangkatan haji ini nih Bu Maria? Apakah akan efektif dalam mengurangi waktu tunggu keberangkatan haji bagi calon haji begitu? Seperti apa mekanismenya? Ya, terima kasih banyak Mas Victor. Betul sekali ya, ini perlu digarisbawahi begitu ya, bahwa ini tidak akan diterapkan dalam waktu dekat atau tahun ini begitu, dan ini juga bukan sebuah kebijakan yang akan langsung diberlakukan. Ini bahasanya semacam wacana, jadi kami membuka diskursus lah, kami membuang ruang diskusi untuk nanti banyak masukan-masukan untuk bisa melakukan transformasi perhajian. Itu yang kami maksudkan sebenarnya, karena berdasarkan dengan perintah presiden begitu ya, bisa tidak sih kemudian antrian ini diperpendek, bahkan ditiadakan gitu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi kami di Kementerian Haji dan Umroh, bagi menteri dan wakil menteri kami begitu ya, sehingga kita kemudian membuka banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan, salah satunya termasuk juga yang disebut oleh Pak Menteri, ini dia war tiket gitu ya, bahasa anak muda zaman sekarang gitu. Tapi jangan kemudian dibayangkan ini seperti kita war tiket kereta mudik atau war tiket konser gitu ya, yang tentunya banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan proses perhajian ini. Jadi intinya adalah sebenarnya kita ingin mencari solusi bersama bagaimana kemudian agar antrian yang cukup panjang ini untuk tahun ini kan bisa kemudian kita pangkas menjadi rata seluruh wilayah itu 26 tahun, tapi ini masih dianggap cukup panjang begitu ya. Ini bagaimana kemudian ini bisa kita pangkas. Nah, kemudian muncul banyak gagasan-gagasan, salah satunya adalah war tiket ini yang menjadi diskursus kami, Mas Victor. Ya. Ya, oke. Pak Mustolih, Anda mengkritik wacana penerapan skema war tiket haji yang digulirkan Kemenhaj begitu karena memiliki kelemahan mendasar katanya. Mengapa demikian, Pak Mustolih? Ya, sebelum ke situ, Victor, jadi memang ekspektasi dari Presiden Prabowo terhadap haji ini kan luar biasa ya. Banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, misalnya kampung haji, kemudian pemangkasan tadi yang disampaikan Maria. Nah, tapi menyangkut soal kemudian apakah kemudian war ticket ini efektif atau tidak, saya menyoroti beberapa hal. Pertama, kesiapan keandalan IT ketika kemudian war ticket digunakan. Yang kedua adalah negara kita itu adalah negara kepulauan yang internetnya juga belum merata atau paling tidak kecepatannya berbeda-beda. Nah, sehingga kemudian jangan sampai kemudian war ticket itu hanya kemudian menguntungkan mereka-mereka yang ada di kota-kota besar yang internetnya sudah stabil dan relatif cepat gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan catatan saya terkait dengan jamaah haji itu kan masih didominasi oleh lansia yang usianya 60 tahun ke atas. Nah, apakah nanti kalau war tiket konser, tiket istilah itu kan bisa diwakilkan atau tidak? Nah, bagaimana dengan kemudian 5,7 juta jamaah haji yang kemudian sudah bayar dan sudah menanti, Victor. Dan yang kedua, yang terakhir adalah menyangkut soal kesiapan regulasi kita. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu istilah war ticket belum dikenal gitu ya. Nah, kemudian dari aspek eksternalnya, Victor, penyelenggaraan ibadah haji itu kalau kemudian harus ditentukan oleh negara tujuan, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Apa yang saya mau katakan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu kan waktunya tertentu dan tempatnya tertentu. Kalau wukuf itu di Arafah begitu ya, kemudian mabit itu di Musdalifah, dan 3 hari berikutnya adalah di Mina untuk melakukan jamarot. Nah, tempat-tempat itu, Victor, itu kan kapasitasnya dari zamannya Nabi Ibrahim sampai dengan hari ini itu kan tidak pernah bertambah.
Nah, oleh karena itu kapasitasnya kalau kita lihat misalnya data-data penyelenggaraan ibadah haji begitu ya, paling tinggi itu adalah di tahun 2019 sebelum COVID. Berapa? 2,6 juta kurang lebih. Tahun lalu itu 1,6 juta jamaah haji dari seluruh dunia begitu ya. Nah, Betul. sebetulnya kegelisahan menyangkut soal waiting list ini juga dirasakan oleh negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi, Victor. Apa itu? Mereka juga ingin menggenjot karena ini haji ini adalah bagian daripada pemasukan negara Arab Saudi yang sangat penting begitu ya. Mereka punya visi Arab Saudi 2030. Muhammad bin Salman yang dicetuskan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Apa? Targetnya adalah per tahun itu paling tidak itu bisa 5 juta jamaah haji dari seluruh Indonesia. Tapi pasca 2030 ke atas begitu, Victor. Nah, tapi prasyarat untuk memperbesar jumlah itu adalah manakala tempat-tempat seperti Mina, tempat-tempat seperti Arafah, tempat-tempat seperti Musdalifah itu bisa diperluas, tentu dengan metode dan terobosan yang sedang mereka persiapkan, misalnya membangun tower-tower di sana. Tapi itu kan sampai hari ini belum terrealisasi. Akibatnya apa? Ketika kemudian jamaah haji dari negara pengirim seperti Indonesia yang terbesar begitu kan, terbesar itu kan Indonesia, Pakistan, India, Turki, Iran gitu ya. Itu kan yang terbesar tuh. Kalau yang Malaysia itu kecil-kecil mereka. Nah, itu juga mengalami hal yang sama. Bahkan Malaysia antriannya kan sampai dengan 100 tahun begitu ya. Kalau kita masih mending lah. Kemudian dengan terobosannya teman-temannya, pimpinannya Mbak Maria begitu ya, bisa sekarang 26 tahun. Nah, apa yang mau saya katakan? Kebijakan untuk merubah waiting list atau waiting list jamaah ini, antrian jamaah ini bisa dilakukan juga akan tergantung dengan negara Arab Saudi. Bagaimana apakah ada terobosan yang dilakukan oleh Arab Saudi? Apabila di sana tidak ada, maka negara pengirim jamaah seperti kita, Indonesia, Pakistan dan lain-lain, maka sifatnya adalah given saja. Paling yang bisa dilakukan, yang bisa kita harapkan hari ini adalah misalnya meminta atau melobi tambahan kuota seperti halnya tahun 2024, 20.000 atau 2019 diberi tambahan kuota 10.000 begitu ya. Nah, sebetulnya terobosan-terobosan pemerintah kita juga sudah banyak. Misalnya bukan larangan, orang yang sudah berangkat haji tahun ini misalnya, itu baru boleh mendaftar itu 18 tahun yang akan datang. Itu juga salah satu memberikan keadilan bagi jamaah haji yang lain, supaya jangan sampai ada orang sering berangkat haji tapi ada orang yang sama sekali tidak bisa berangkat haji karena ya tadi tidak bisa gantian. Oleh karena itu saya kira ide bahwa tadi yang dibilang oleh Maria ini adalah diskursus, saya kira sepakat dalam konteks bahwa bagaimana kemudian Kementerian Haji men-trigger begitu ya untuk kemudian mencari terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk mengurai persoalan laten terkait penyelenggaraan ibadah haji, yaitu menyangkut soal waiting list. Nah, kita sebetulnya dulu, Mas Victor, juga ada gagasan-gagasan kenapa pemerintah kita misalnya tidak melakukan lobby kepada siapa? Kepada negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji, misalnya Singapura, misalnya negara-negara Eropa atau negara-negara yang muslimnya minoritas, tapi mereka diberikan kuota tapi tidak terserap. Nah, tapi ini kan butuh effort dan butuh proses panjang. Nah, mungkin Maria dan kawan-kawan teman-teman di Kementerian Haji dan Umroh mungkin bisa mendorong isu ini menjadi untuk tadi apa yang disampaikan oleh harapan dari Presiden Prabowo begitu ya, agar kemudian kuota ini antrian ini semakin diperpendek. Kalau saya kira kalau misalnya langsung berangkat memang agak repot juga. Ya. Begitu. Oke, dari penjelasan dari Ibu Maria dan Pak Mustolih, saya ingin runut dulu. Pemirsa di rumah mungkin ada yang belum paham. Awal mulanya kan Presiden Prabowo Subianto ingin berharap supaya tidak ada antrian panjang untuk calon haji yang ingin berangkat segera naik haji begitu ya dari Indonesia begitu ya. Kemudian Kementerian Haji ada wacana untuk melakukan skema war ticket. War ticket ini, mohon koreksi Bu Maria, war ticket ini dilakukan di mana pemerintah akan mengumumkan biaya haji pada tahun berjalan, lalu membuka pendaftaran. Siapa yang sudah siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar berangkat pada tahun yang sama tanpa sistem antrian yang panjang begitu ya Bu Maria ya?
Ya, Mas Ya, Victor. oke. Jadi begini. Oke, kemudian tadi Pak Mustolih bilang skema war ticket ini sangat lemah, memiliki kelemahan mendasar. Yang pertama adalah teknologi informasi kita belum siap karena tidak semua calon haji memiliki akses internet di wilayahnya. Kemudian mayoritas calon haji adalah lansia yang berpotensi belum melek teknologi. Kemudian ada dasar hukum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengedepankan mekanisme pendaftaran dan antrean bukan perebutan tiket. Ini artinya ketika nanti kita disclaimer dulu pemirsa di rumah karena war ticket ini belum resmi menjadi kebijakan, hanya sekedar wacana begitu. Kita akan bahas satu persatu. Kalau dasar hukumnya saja bilang bahwa secara hukum aturan yang dikedepankan adalah mekanisme pendaftaran dan antrean, bukan perebutan tiket atau war ticket. Gimana tanggapannya Bu Maria? Oke, betul sekali. Terima kasih ya sudah merunut itu, Mas Victor. Jadi begini, sekali lagi kami perlu sampaikan ini adalah ruang diskusi, diskursus yang kemudian kita lempar ke publik, begitu ya. Bukan sebuah kebijakan yang kemudian secara harfiah war ticket begitu menjadi sebuah kebijakan atau konsep kebijakan yang utuh begitu ya. Jadi sebenarnya ini kemudian kita ingin mencari solusi bersama bagaimana agar sistem antrian ini kemudian bisa kita maksimalkan, dalam arti bisa kita pangkas bahkan kita tiadakan dengan konsep yang tentunya berkeadilan dan juga tentunya transparan begitu. Jangan kemudian lagi-lagi diartikan secara harfiah war ticket seperti kita kemudian mau beli tiket mudik gitu ya, tiket kereta ataupun kemudian membeli tiket konser melalui sebuah aplikasi gitu. Karena tentu kalau kita mungkin Pak Mustoli juga paham betul bahwa sebenarnya dahulu di Kemenak begitu ini kan pernah diberlakukan ya sebelum adanya BPKH pada saat itu. Di mana proses pembayaran itu kalau pengalaman di Kementerian Agama Mas Victor itu kan proses pendaftaran itu dilakukan di bank begitu ya. Jadi daftar bayar di bank kemudian sehingga tidak ada alasan juga bagi sejumlah daerah-daerah yang daerah-daerah dengan kualitas internet maupun daerah-daerah terpencil yang kemudian harus kemudian kesulitan untuk melakukan pendaftaran karena antriannya itu kemudian nanti akan dilakukan melalui sistem aplikasi bank. Kalau itu pengalaman kami di Kementerian Agama. Jadi nanti kami akan formulasikan tentunya bagaimana agar konsep ini bisa berkeadilan dan juga transparan. Kami akan bahas tentu bersama dengan DPR nih kewajiban poin begitu ya. Kami akan bahas bersama dengan DPR dan juga pemerintah tentunya untuk membahas hal ini. Jadi kalau boleh kami sampaikan Mas Victor sebenarnya yang perlu kita artikan di sini perumpamaan ini kan hanya perumpamaan komunikasi war ticket ini ya. Jadi substansinya sebenarnya kita ingin sekali melihat bahwa jauh lebih dari itu. Jadi tentang bagaimana sebenarnya memastikan kuota haji ini benar-benar diisi oleh mereka-mereka yang siap secara istitoah pada tahun berjalan pada saat itu. Istitoah ini kan tidak hanya fisik saja ya, tapi juga secara keamanan, secara finansial itu kan yang juga cukup penting dan bahkan menjadi pembahasan beberapa tahun terakhir. Artinya bukan soal siapa saja atau mereka yang paling cepat mengakses sistem gitu ya, tetapi tentu bagaimana negara kami nanti akan merancang mekanisme yang langsung menyasar tujuan utamanya, fokus utamanya adalah pada jamaah yang sudah siap secara utuh istitoah. Jadi yang sempat sampaikan juga oleh Wakil Menteri kami, nanti kemudian yang dapat mengakses ini adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan subsidi dari BPKH. Jadi dengan biaya haji yang cukup real. Ini artinya yang tadi kami sampaikan bisa menyasar jamaah yang siap secara istitoah, secara utuh, secara finansialnya itu tadi. Jadi memastikan bahwa tidak akan ada kursi haji lagi yang tertahan begitu ya oleh antrian yang tidak lagi relevan tentunya dan juga tetap menjaga prinsip-prinsip yang berkeadilan dan juga transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu sebenarnya konteks wacana ya. Jadi lagi-lagi di ruang diskusi ini kami juga ingin dengar masukan dari Pak Mustoleh, dari Mas Victor dan juga dari publik untuk menjadi bahasan kami di internal maupun juga dengan DPR. Tapi semoga dengan adanya skema war ticket yang diwacanakan ini tidak mengganggu antrean yang sudah ada begitu ya. Pasti. Betul. Oke, Pak Mus. Untuk hal ini Mas singkat saja, tentu ini menjadi pertanyaan bagaimana nanti dengan mereka-mereka yang sudah mendaftar dari 5,7 juta yang sudah berjalan ini. Nah, artinya tentu ini nanti tidak akan mengganggu sistem mereka yang mengantri di haji reguler begitu ya, karena nanti ini pada dasarnya kunci utamanya adalah ini hanya akan diberlakukan jika ada kuota tambahan di luar kuota yang sudah ada. Tadi Pak Mustoleh sudah sampaikan betul sekali bahwa Arab Saudi kan punya visi di 2030 ya, akan bisa menampung lebih dari 5 juta jamaah. Nah, ini kan artinya kemudian kalau kemudian nanti sudah akan diberlakukan ada tambahan kuota di sana, mampukah kita? Begitu kan, mampukah kita? Bayangkan jika kemudian
kuotanya bertambah dari tahun ini 2 juta menjadi bisa 5 juta jamaah begitu ya. Artinya kemungkinan akan ada 2 kali lipat begitu ya kuota yang kemudian akan didapatkan oleh kita, ada lebih dari 500.000 kuota mungkin. Nah, mampukah kemudian ini anggaran di BPKH atau dana manfaat di BPKH ini bisa menampung 500.000 jamaah tersebut? Itu yang kemudian kami sedang pikirkan bagaimana pengelolaan keuangan haji ini dan juga antrian ini bisa berjalan dengan selaras. Jadi muncullah ide itu, jadi nanti yang kemudian mereka yang mendaftar di haji reguler masih akan tetap normal saja, namun tambahan kuota ini yang nanti akan kita bahas tentunya bersama dengan DPR dan dengan sejumlah pihak, termasuk kuota tambahan, biaya haji yang nanti akan dirilis dalam war ticket ini juga seperti apa, itu akan kami bahas bersama dengan DPR yang tentunya tidak mendapatkan subsidi dari BPKH atau secara real. Jadi kita bisa pangkas antriannya, tapi kita juga bisa manfaatkan tambahan kuota tersebut, Mas Victor. Oke, Pak Mustoli, selama ini antrian haji di Indonesia ini dikenal sangat panjang, bahkan pernah ada yang mencapai 48 tahun. Sementara Presiden Prabowo Subianto ingin antrian keberangkatan haji ditekan. Pemerintah menargetkan masa tunggu maksimal jadi 26 tahun lah, mulai 2026 begitu ya. Apakah menurut Anda war ticket ini menjadi solusi paling efektif untuk mengurangi waktu tunggu keberangkatan haji? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Salah satunya adalah melobi pihak Arab Saudi ataupun negara-negara lain yang tidak memenuhi kuota. Bagaimana caranya supaya, tadi juga Ibu Maria melanjutkan penjelasan yang tadi ya, supaya kuota kita ini bisa lebih besar begitu. Pak Mustoli, ada masukan nggak, Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan, Victor, bahwa kebijakan soal waiting list ini atau kuota itu akan dipengaruhi oleh kebijakan daripada Arab Saudi. Misalnya gini, ilustrasinya, ketika COVID-19 tahun 2020 dan 2021, kita kan tidak mengirimkan. Bahkan 50 tahun terakhir itu atau 20 tahun terakhir, tahun itu adalah tahun 2020 dan 2021 itu adalah tahun paling sedikit jamaah haji. Berapa? Tahun 2020 itu 10.000 dan kemudian tahun 2021 cuma 50.000 hanya untuk orang-orang domestik saja atau ekspatriat yang sudah ada di situ. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Baru kemudian ada pemberangkatan kan tahun 2022 yang kuotanya cuma 45%, 100.050. Nah, karena itu sekali lagi bahwa kebijakan kuota itu adalah given sebetulnya dari negara tujuan, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Nah, target Arab Saudi jika 2030 nanti terrealisasi itu kan akan jamaah haji itu akan mencapai 5 juta. Nah, tentu dan saya bisa menyatakan bahwa bisa dipastikan bahwa di tahun itu maka kuota kita juga akan akan bertambah begitu ya. Dan memang tadi yang dibilang Maria betul bahwa ketika kemudian kuota kita melonjak tajam juga, apakah ini akan menjadi persoalan juga? Bagaimana kemampuan daripada BPKH untuk mensubsidi biaya haji dengan kuota yang sangat besar? Ya. Hari ini saja kan kenaikan ini kan sudah mulai terasa begitu ya. Nah, karena itu saya kira cara-cara yang bisa dilakukan adalah satu, tadi yang sudah saya sampaikan soal konsistensi terhadap regulasi. Yang sudah haji dilarang selama 18 tahun daftar lagi. Yang berikutnya ini yang penting dan saya dengan Pak Menteri adalah bagaimana maksimalisasi daripada kuota yang sudah ada, Mas Victor. Ya. Jangan sampai kuota tahun ini misalnya 221.000 ada 1-2 yang tertinggal atau tidak terserap. Tapi pengalaman dari tahun ke tahun, Victor, bisa dinyatakan hampir setiap tahun itu pasti ada kuota yang tidak terserap. Yang kalau kita melihat data misalnya tahun 2024 itu adalah data yang paling maksimal serapan kuota berapa? Hanya 45 jamaah atau kuota yang tidak terserap. Apa sebab tidak terserap? Karena meninggal, karena sakit parah, atau kemudian hamil besar, atau ada halangan-halangan syar'i yang lain. Nah, karena itu saya kira memang itu strategi untuk memaksimalkan kuota yang sudah ada supaya jangan sampai tidak ada yang berangkat gitu ya. Karena itu saya kira ini menjadi momentum dan titik awal bagi Kementerian Haji sebagai penyelenggara ibadah haji perdana yang ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh. Gitu, Victor.
Oke, terakhir Ibu Maria singkat saja, tadi sudah ada masukan dari Pak Mustolih begitu ya, kalau misalkan war ticket ini dinilai masih punya banyak kelemahan, ini artinya Kemenhaj akan memperhitungkan kembali dan menilik kembali begitu ya, apa kebijakan yang tepat untuk mempercepat dan memperpendek antrean keberangkatan haji begitu ya, karena skemanya jangan sampai menguntungkan kelompok tertentu, yang kaya bisa cepat naik haji begitu ya. Yang kedua, dilihat juga apakah ini akan menimbulkan banyak praktik haji mandiri atau bahkan timbul aksi-aksi percaloan begitu ya. Jika nanti sudah ada banyak masukan, kira-kira apakah ini akan menjadi salah satu calon kebijakan war ticket ini yang akan dibawa oleh Kemenhaj dengan segala macam modifikasi? Kalau tadi disebutkan banyak kelemahannya, enggak juga sebenarnya, karena kan sistemnya belum ada. Ini kan masih diskursus, Mas Thor. Tadi kan Pak Mustoli juga sepakat dengan kami, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan dari wacana ini adalah kami ingin berikan opsi-opsi tambahan secara terbatas untuk bisa apa? Untuk bisa memperluas lagi akses ibadah haji. Tanpa tentunya fokus betul, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemudian transparansinya, dan juga tentunya fokus perlindungan terhadap jamaah kami. Nah, jadi bagaimana satunya muncullah gagasan ini. Jadi nanti bagi mereka pun yang kemudian masuk dalam antrian haji reguler begitu, yang sudah mendapatkan nomor porsi, bahkan yang sudah melunasi gitu, mereka juga boleh nanti jika kemudian Bu Maria. saja kuotanya. Oke, tadi suaranya agak putus-putus. Baik, semoga nanti apapun kebijakannya tidak ada lagi antrian yang panjang untuk menunggu calon haji ini berangkat dari Indonesia begitu ya. Sudah ada banyak cara, termasuk memperbanyak kuota dan juga memanfaatkan penyerapan kuota dari negara lain, atau bahkan kita bisa melakukan cara-cara lain yang lebih bijak dan lebih menguntungkan banyak masyarakat begitu. Terima kasih banyak Ibu Maria dan Pak Mustoli sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Ibu Maria. Assalamualaikum Pak Mustoli, Ibu Maria. Assalamualaikum Pak Mustoli. Assalamualaikum.